Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas kaitan dengan mutasi atau perpindahan kerja dari satu instansi ke instansi yang lain yang diperuntukkan bagi P3K. Apakah P3K bisa mengajukan mutasi atau pindah instansi? Apa kriterianya, dan apa persyaratannya, dan apa peraturan yang digunakan. Nah, untuk membahas itu, jangan lupa Bapak Ibu untuk simak video ini sampai dengan selesai, dan kami berharap Bapak Ibu tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, kami perlu ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi yang terbaru, terupdate, dan teraktual, serta bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke dalam pokok pembahasan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa mutasi dalam sistem kepegawaian, pemerintah biasanya mengacu pada perpindahan pegawai dari satu unit kerja atau wilayah ke unit lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Namun, terkait dengan topik apakah P3K bisa mutasi, tentunya terdapat banyak perbedaan antara ASN PNS dengan ASN P3K. Nah, regulasi inilah yang membedakan, tentunya kewenangan inilah yang membedakan antara hak PNS dengan hak P3K. Secara umum, P3K ini tidak mendapatkan hak mutasi secara otomatis seperti PNS. Sedangkan mutasi PNS ini diperbolehkan untuk pemerataan tenaga kerja dan pengembangan karir. Sementara P3K harus mengikuti peraturan khusus yang lebih ketat dan terbatas pada formasi atau perekrutan ulang setelah kontrak berakhir. Kemudian apa perbedaan antara PNS dan P3K dalam hal mutasi? PNS ini memiliki hak mutasi yang memungkinkan mereka berpindah instansi atas permintaan sendiri atau kebutuhan organisasi sesuai peraturan ASN. Namun, P3K tidak memiliki hak mutasi otomatis. Jika P3K ingin berpindah instansi, mereka harus mengikuti seleksi baru setelah kontraknya berakhir. Jadi, harus mengikuti seleksi baru ya Bapak Ibu ya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mutasi bagi P3K ini lebih bersifat pengajuan ulang, bukan perpindahan otomatis untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di instansi yang terkait. Hak mutasi PNS ini diatur dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Para PNS ini dapat mengajukan mutasi setelah memenuhi syarat tertentu seperti masa kerja minimum, persetujuan dari atasan, dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Dalam konteks pertanyaan, apakah P3K bisa mutasi? PNS jelas memiliki kebebasan lebih besar dalam hal ini dibandingkan dengan P3K. Bagi P3K, jawaban atas tersebut atau apakah P3K bisa mengajukan mutasi ini lebih kompleks. Karena P3K hanya bisa berganti posisi atau unit kerja setelah masa kontrak selesai, dan mereka harus mendaftar ulang dalam formasi baru yang tersedia. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu yang harus digunakan oleh rekan-rekan P3K. Pertimbangan pemerintah dalam kebijakan mutasi tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan pemerintah, seperti stabilitas tenaga kerja, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Dengan membatasi mutasi bagi P3K, pemerintah dapat memastikan P3K tetap bekerja sesuai kontrak dan tidak berpindah-pindah yang bisa mempengaruhi stabilitas instansi. Pertimbangan ini juga mengarah pada pengaturan yang lebih fleksibel untuk instansi pemerintah dalam mengelola pegawai. Kemudian Bapak Ibu, untuk kebutuhan instansi sangat dipengaruhi apakah P3K bisa mutasi. Jika ada kekosongan tenaga kerja di suatu instansi atau wilayah, P3K dapat mencoba melamar di sana setelah kontrak mereka selesai. Namun, proses ini tergantung pada formasi dan anggaran yang dimiliki oleh instansi baru tersebut. Mutasi bagi P3K atau kesempatan bergabung di tempat kerja baru juga dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku dan kebutuhan regional. Ini Bapak Ibu yang kaitan dengan mutasi untuk P3K. Jadi apakah P3K bisa mengusulkan mutasi atau pindah kerja instansi? Kami jawab tidak, karena untuk P3K ini mengacu pada perjanjian kerja. Nah, dasarnya apa? Mari kita buka di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, ini sudah mengatur kaitan dengan kontrak P3K untuk penempatan dan perpindahannya. Kita lihat saja Bapak Ibu, di pasal 59 ini ada 5 ayat ya, atau butir ayat. Yang pertama kita bacakan ya Bapak Ibu. Ayat yang pertama, calon PNS atau P3K yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, kita nggak lihat ya pasal 58-nya, melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Pelamar ayat 2, pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Ini khusus untuk PNS ya Bapak Ibu, untuk butir ayat 2 ini. Kemudian keputusan butir 3, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K dengan PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Butir 4, dalam hal calon PNS atau P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap mengajukan pindah, calon PNS atau P3K dianggap mengundurkan diri. Nah ini Bapak Ibu. Dilanjutkan dalam butir 5, dalam hal terjadi perampingan organisasi pada instansi pemerintah dan P3K memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, P3K dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada pasal 59 dari ayat 1 sampai ayat 5 ini, tentu baik itu PNS, calon PNS, kemudian P3K ini tidak boleh mengajukan pindah mutasi. Sehingga kalau ini tetap dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Oleh karena itulah, Bapak Ibu perlu ketahui aturan regulasi yang berlaku di Permenpan RB ini nomor 6 tahun 2024 ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kaitan dengan aturan mutasi bagi P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan ini menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu untuk melakukan tindakan lebih lanjut apakah Bapak Ibu akan mengajukan mutasi atau tidak. Yang jelas, jika Bapak Ibu mengajukan mutasi sebelum batas akhir kontrak itu, maka Bapak Ibu dianggap mengundurkan diri dari P3K. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel.
Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu kaitan dengan informasi-informasi yang beredar kaitan dengan mutasi P3K. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.